Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kajian kita temanya adalah fikih kontemporer, dan yang akan jadi tema pembahasan kita terkait dengan menuliskan hukum Islam. Menuliskan hukum Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, berhukum dengan hukum Allah itu sifatnya wajib, karena orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Al-Quran sendiri menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka yang tidak berhukum dengan apa yang sudah Allah turunkan, mereka itu kafir. Itu surat Al-Maidah ayat 44. Di ayat 45-nya Allah Subhanahu wa taala menambahkan yang kedua, bukan hanya kafir tetapi juga ada dua lagi, ayat 45 dan 47, yaitu fasik dan zolim. Jadi ayatnya terulang 3 kali, cuman ujung akhirnya beda. Kalau di 44 disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, maka yang dua lagi faulaika humul fasikun faulaika humuz zalimun. Nah, oleh karena itulah maka banyak dari umat Islam yang kemudian mencoba bagaimana caranya agar di negaranya hukum Islam itu bisa ditegakkan, karena itu adalah perintah Al-Quran. Nah, hanya saja memang pikiran semacam ini pastinya banyak hambatan, baik secara eksternal maupun secara internal. Kalau secara eksternal, pemeluk agama lain itu tidak terima, maka ada semacam ungkapan rasa keberatan pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika kita baru saja sehari menyatakan kemerdekaan, ingin berpisah dari NKRI seandainya sila pertama itu tidak dikoreksi ulang. Jadi sila pertama dari Pancasila kita itu dulunya agak panjang, ada tambahannya 7 kata, ketuhanan yang Maha Esa, tambahannya itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini yang oleh pihak eksternal non muslim khususnya di Indonesia Timur mereka keberatan. Yang memperjuangkan negara ini bukan cuma umat Islam, tapi juga ada yang di luar Islam, walaupun faktanya memang Islam itu mayoritas. Tapi negara yang kita bangun jangan pakai hukum Islam. Maka atas kesepakatan pada akhirnya 7 kata itu dicoret. Nah, belakangan jamaah sekalian juga muncul di tengah umat Islam pro dan kontra. Dalam arti ada mereka yang tetap ingin ngotot ditegakkannya hukum Islam, lalu terjadilah pemberontakan kayak pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia DITII di beberapa tempat. Namun pada akhirnya memang negara kita tidak lagi menggunakan hukum Islam secara formal. Itu masih bisa dibilang katakanlah problemnya atau tantangannya dari kalangan luar. Nah, tetapi pada inti masalah yang sesungguhnya
kenapa di tengah umat Islam sendiri ada penolakan kalau diterapkan hukum Islam? Karena memang apa yang dimaksud dengan hukum Islam itu sendiri tidak pernah disepakati. Tidak pernah disepakati. Masing-masing bertamasya dengan pikiran dan persepsinya masing-masing. Misalnya, jangan pakai hukum Islam, nanti kita mundur lagi ke zaman jahiliyah, zaman padang pasir, di mana hukum itu sangat kejam, tidak berperi kemanusiaan dan tidak punya toleransi dan seterusnya. Karena memang gambaran yang dia kenali atau yang dia pahami tentang kata hukum Islam itu adalah potong tangan, rajam orang berzina, pancung atau penggal kepala kalau kasus pembunuhan. Nah, sehingga banyak di tengah umat Islam sendiri yang menolak kalau Islam itu nggak usah yang bagian hukum-hukumnya lah. Islam itu yang maulid aja. Islam itu yang enak-enak aja lah, kayak sholat, zikir, baca Quran, ngaji lah begitu. Tapi nggak usah bicara hukum. Karena apa? Karena hukum itu sudah bagian dari masa lalu. Ada sebagian umat Islam yang berpikirnya seperti itu. Dan ada lagi sebagian umat Islam yang berpikirnya bahwa kalau hukum Islam ditegakkan, maka negaranya harus negara Islam. Jadi sebenarnya ini ada dua hal yang berbeda ya. Hukum Islam dengan negara Islam. Sebenarnya ini dua pembahasan yang jauh berbeda. Sebenarnya itu berdiri sendiri. Hukum Islam itu tidak harus negaranya Islam. Dan negara yang katanya negara Islam belum tentu isinya menjalankan hukum Islam. Itu dua hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, hukum Islam itu apa, bahkan negara Islam itu apa, ternyata tidak pernah disepakati rumusannya di tengah-tengah umat Islam sendiri. Kalau yang dimaksud dengan hukum Islam adalah hukum pancung, penggal kepala buat orang yang membunuh, kisos, atau potong tangan atau rajam dan sebagainya, hari ini secara de facto tidak ada satupun negara di dunia ini yang masih menjalankannya, kecuali terakhir kabarnya adalah Saudi Arabia. Terakhir kabarnya adalah Saudi Arabia yang sekarang ini, walaupun kita sering dengar cerita bahwa di masjid itu ada hukum pancung gitu, misalnya di Jeddah atau di Mekah dan sebagainya, tapi beribu-ribu jamaah haji dan umroh sekarang ini Pak, tidak ada satupun yang pernah melihatnya. Entah apakah pemerintah Saudi menyembunyikan, maksudnya hukuman itu dilaksanakan tapi tidak dibuka untuk publik, atau memang mereka sudah sangat berkurang sekali melakukan eksekusi seperti itu. Tapi setidak-tidaknya banyak umat Islam yang berpikir kalau dibilang hukum Islam berarti kayak Saudi. Berarti ada hukum potong tangan, ada hukum pancung, ada hukum rajam, karena itulah yang dia tahu tentang istilah hukum Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak akan berlama-lama bicara tentang perdebatan apa itu hukum Islam, negara Islam dan sebagainya. Bagaimana kalau kita kembali saja dulu ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan paling awal, rujukan paling dasar yang kita semua Islam, umat Islam sedunia sepakat kalau dibilang hukum Islam ya yang ideal, yang sudah berjalan dan sebagaimana dimaksudkan juga oleh Al-Quran dengan ayat-ayat yang mengancam kalau nggak pakai hukum Islam kafir, fasik, zolim, ya itulah di masa Nabi. Kita sepakat, tidak ada satupun ulama yang mengatakan enggak, negeri yang paling hukum Islam itu negeri saya, enggak.
Yang paling menjalankan hukum Islam itu adalah ya negeri di mana Nabi Muhammad itu hidup. Karena beliaulah yang menerima perintah untuk menjalankan hukum Islam. Beliau juga yang menerima ayatnya, beliau juga yang faham maksud dan apa sebenarnya tujuan dan target kok harus ada hukum Islam itu kayak apa. Nah, kita kembali kepada kehidupan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu hidupnya nggak terlalu panjang, hanya 63 tahun, itu pun pakai hitungan qamariyah. Kalau pakai hitungan syamsiyah, Januari Februari begitu, beliau hanya berusia 61. Tapi karena pakai qamariyah jadi kayak ada bonusnya, padahal sama aja. Bisa dibilang beliau hanya berusia 63 atau bisa juga dibilang beliau hanya 61. Dari 63 tahun itu yang beneran beliau jadi nabi itu hanya 23 tahun, karena dari sejak lahir sampai usia 40 beliau belum jadi nabi, belum dapat wahyu. Hidupnya beliau di situ belum dijadikan sebagai rujukan dalam syariat Islam yang primary, yang utama. Mungkin buat tambahan dan sebagainya oke lah. Tapi rujukan yang asli, yang original adalah sejak turunnya ayat Quran pertama, yaitu Iqra, sampai hembusan nafas yang terakhirnya Nabi, dan itu 23 tahun. Nah, selama masa 23 tahun itu ternyata jamaah sekalian itu terbelah dua, ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Di periode Mekah, Nabi itu mengalami atau menjalaninya cukup lama, lebih dari separuhnya, yaitu 13 tahun. Sedangkan periode Madinah itu hanya 10 tahun, 13 tambah 10. Kalau kita bicara yang 13 tahun di Mekah, maka kita tidak bisa bicara tentang hukum Islam. Pertama, karena memang ayat-ayat tentang hukum itu belum turun. Di Mekah itu ayat yang turun adalah tentang keimanan, kisah-kisah umat terdahulu, dan juga tentang hari akhir, surga, neraka, kebangkitan, kiamat, dan begitulah kurang lebihnya. Tidak ada ayat tentang merajam orang yang berzina atau mencambuknya. Tidak ada ayat yang menyebutkan potong tangan pencuri. Tidak ada ayat qisas di 13 tahun pertama, karena hampir seluruh ayat-ayat Makkiyah itu tidak bicara tentang hukum kecuali sangat sedikit. Nah, bicara tentang hukum itu baru ada setelah Nabi hijrah ke Madinah di 10 tahun itu. Nah, satu hal yang perlu kita catat adalah begini. Nabi Muhammad SAW sejak menjejakkan kakinya pertama kali di Madinah itu sudah langsung diangkat menjadi pemimpin kota Madinah, jadi sultan, jadi penguasa, dan jadi hakim yang memutuskan perkara. Padahal penduduk Madinah itu tidak semuanya muslim. Pada saat Nabi baru sampai di situ, muslim itu belum jadi mayoritas di Madinah, karena belum semua orang masuk Islam, dan jumlah muhajirin pun belum begitu banyak. Sementara di Madinah sudah ada penduduk yang sejak awalnya, sejak sebelum Nabi datang, mereka sudah tinggal di situ, walaupun bukan penduduk asli, tapi sudah puluhan, bahkan sudah ratusan tahun, yaitu kelompok-kelompok Yahudi. Mereka sudah tinggal di Madinah, bahkan sudah beranak pinak, sudah punya suku, sudah punya klan yang besar. Ada 3 klan, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Di mana mereka ini di Madinah bukan hanya jadi penduduk biasa, tapi mereka juga menguasai sendi-sendi ekonomi Madinah. Mereka rata-rata adalah konglomerat, khususnya mereka adalah petani kurma yang menguasai jalur perdagangan kurma di Madinah atau di seluruh bagian negeri Arab. Maka orang-orang Yahudi itu sangat kuat kedudukannya di Madinah. Nah, tetapi yang menarik adalah
ketika Nabi Muhammad SAW itu datang ke Madinah, Yahudi ini juga berbaiat kepada Nabi, mengangkat Nabi sebagai pemimpin dan mengakui Nabi Muhammad sebagai hakim yang menyelesaikan perkara-perkara di Madinah. Dan oleh karena itu Nabi Muhammad SAW terikat untuk menjalankan hukum yang Allah turunkan dari firman-firmannya. Nah, tetapi begini Pak, ini kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata ayat-ayat terkait hukum memang sih turunnya di Madinah, tapi pada saat Nabi baru tiba, ayatnya kan belum pada turun, belum, ya. Pemindahan kiblat saja itu setelah 1,5 tahun Nabi tinggal di Madinah. Puasa Ramadan saja itu setelah tahun kedua. Kemudian ada tarawih, ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, kurban dan sebagainya, itu sudah tahun kedua. Haji malah tahun ke-10. Diharamkannya khamar itu tahun ketiga. Jadi begitu Nabi diangkat jadi hakim, belum ada ayat Quran yang terkait dengan hukum. Padahal ancamannya itu jelas, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak menjalankan hukum yang sudah Allah turunkan, maka dia adalah orang kafir plus fasik plus zolim. Pertanyaannya, bagaimana caranya Nabi Muhammad menjalankan hukum yang Allah turunkan sementara ayat Qur'annya belum turun? Jawabannya simple, bahwa hukum Allah itu bukan baru turun ketika Al-Quran turun. Nabi dan Rasul sudah turun banyak banget. Kitab-kitab sucinya para Nabi dan Rasul terdahulu, isinya itu banyak kandungan hukumnya, khususnya kitab suci Taurat. Nah, maka jamaah sekalian, unik sekali, nabinya Nabi Muhammad, rakyatnya ada yang muslim, ada yang bukan muslim alias Yahudi. Tapi hukum yang berlaku di Madinah saat itu adalah Taurat, bukan Quran. Kenapa bukan Quran? Ya belum turun. Apanya yang mau dijadikan sebagai hukum kalau ayatnya belum ada? Khomer aja belum turun ayatnya Pak, yang mengharamkan. Dan para sahabat sholat mabok biasa, sampai nanti ada ayat yang turun di tahun ketiga, la taqrabus sholata wa antum sukara, ya. Nah, oleh karena itu selama belum turun ayat-ayat hukum di Madinah di awal-awal itu, Nabi menjadi hakim dengan berhukum pada Taurat, dan Taurat itu adalah hukum yang Allah turunkan. Jadi ayat yang tadi mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, ai bimakna bukan Al-Quran tapi At-Taurah, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu memang isinya hukum semua Pak. Orang barat mungkin mengenalnya dengan the Ten Commandment, 10 perintah Tuhan, berbagai macam aturan dan sebagainya ada di situ. Dan semua nabi, semua rasul yang Allah utus setelah Nabi Musa ke bawah, semuanya wajib menjalankan kitab Taurat itu. Bahkan termasuk Nabi Isa alaihi salam. Itu padahal jaraknya terpaut dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu udah 1300 tahun. 1300 tahun, karena Nabi Musa diperkirakan hidupnya 1300 tahun sebelum Masehi. Masehi itu ya Nabi Isa 1300 tahun, 13 abad. Hampir mirip jarak antara kita sekarang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhnya. Dan sepanjang 13 abad itu para nabi dan rasul yang Allah utus tuh menjalankan Taurat, termasuk Nabi Isa dan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, nanti setelah ayat-ayat Quran terkait hukum
hukum cambuk bagi orang yang berzina atau hukum rajam turun, hukum tentang kisos turun, hukum tentang potong tangan pencuri turun, hukum tentang menuduh orang berzina 80 kali cambukan turun. Nah, turun itulah kemudian menggeser Taurat yang tadinya masih dipakai, sehingga akhirnya total ayat Quran semua turun. Maka berhukum dengan hukum Allah itu adalah berhukum dengan Quran ditambah dengan hadis-hadis Nabi. Nah, di dalam hadis Nabi hukum Islam itu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Hanya saja catatannya begini, Pak. Baik Al-Quran maupun hadis gitu ya, bukanlah menjadi hukum tertulis yang khusus hanya menangani kasus hukum-hukum buat masyarakat. Mengingat apa? Al-Quranul Karim walaupun dia kitab suci turun dari Allah, karakternya itu sangat jauh berbeda dengan Taurat. Kalau Taurat, Pak, boleh dibilang 100% isinya hukum, kandungannya itu hukum. Sedangkan Al-Quran, ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum ternyata jumlahnya tidak dominan. Kita mengenal Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.236. Dari 6.236 itu, ayat itu kebanyakannya malah bukan bicara hukum. Yang banyak itu tentang kisah, baik kisah umat terdahulu ataupun kisah hari akhir. Itu dominan sekali. Selain itu bicara pastinya tentang keimanan, tentang nggak boleh nyembah berhala, nggak boleh syirik dan sebagainya. Nah, kandungan hukumnya itu ternyata tidak banyak. Para ulama mengatakan dari 6.200 paling banyak itu sekitar 750 ayat yang isinya hukum. Sebagian lagi mengatakan 500 ayat. Tapi kalau kita coba cek mana di dalam Al-Quran katanya ada 500 ayat hukum, ternyata nggak ketemu juga, Pak. Yang diklaim sebagai ayat hukum yang mana? Nah, di Saudi Arabia dosen tafsir mengajar tafsir ayat ahkam, dan setelah dikumpul-kumpulkan ayat-ayat terkait hukum di dalam Al-Quran, ternyata cuman terkumpul 200-an ayat saja. Syekh Ali As-Sobuni, dosen di Ummul Qura, ngajar tafsir ayat ahkam. Beliau menulis sebuah kitab tafsir 2 jilid, judulnya Rawai'ul Bayan. Isinya itu khusus hanya ayat-ayat hukum saja. Ternyata jumlah ayatnya itu nggak bisa ditambah lagi, cuman 200 itu doang. Hanya 200. Selebihnya mau dibilang ayat hukum, nggak ada kandungan hukumnya, kisah aja. Nah, oleh karena itu tidak salah juga kalau ada yang mengatakan secara faktanya 6.200 ayat itu yang ayat hukum cuma 200. Yang 6.000 itu bukan hukum gitu. Nah, tentu saja jamaah yang dirahmati Allah, walaupun katakanlah ada satu ayat bicara tentang hukum, sebutlah yang gampang. Misalnya ayat tentang puasa Ramadan, itu ayat hukum, mulai dari Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Terus 184, 185, 186, 187. 5 ayat. Satu kebetan itu, Pak. Itu tentang puasa semua memang. Tapi jamaah sekalian, di situ tidak ada penjelasan tentang apa saja perbuatan yang membatalkan puasa. Tidak ada, Pak, di ayat itu. Ya. Juga tidak ada
di dalam ayat itu gimana caranya mengetahui sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Karena Allah cuma bilang faman syahida minkumus syahra falyasum, gitu doang. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan maka dia puasa. Ya kita juga tahu. Tapi bagaimana cara menentukan awal Ramadan? Enggak ada di ayat itu. Ya kan? Bahkan di ayat itu juga tidak ada isyarat kalau bulan Ramadan itu kita disuruh taraweh, disuruh tahajud, enggak ada juga. Makan sahur aja enggak ada, Pak, di ayat-ayat itu. Artinya ayat itu ada, tapi jauh dari kata lengkap tentang ibadah puasa. Nah, kenapa kita bisa berani mengatakan nggak lengkap? Karena kalau kita baca di hadis, semua yang tadi kita bilang nggak ada, adanya di hadis. Sehingga tidak bisa Al-Quran berdiri sendiri kecuali dengan adanya hadis-hadis Nabi yang kalau dikumpulkan maka itu bisa menjadi paduan, ya, pedoman dan pegangan. Itulah hukum-hukum Allah terkait puasa Ramadan. Nah, nanti tugasnya para ulama, katakanlah seperti Al-Imam Malik rahimahullah, atau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tugasnya mereka adalah kemudian menulis, ya, merinci puasa itu begini sampai menjadi karya yang lengkap tentang puasa. Di situ ada ayat Qur'annya, di situ ada hadisnya, di situ ada pengklasifikasian. Ini hukumnya wajib, apa hukumnya sunnah, apa hukumnya makruh, dan seterusnya. Urut mulai dari masalah bukan hanya puasa, ya, sholat juga, toharoh juga, ya, seperti wudhu, mandi janabah, tayamum dan sebagainya, zakat juga, haji juga dan sebagainya. Nah, karya-karya yang digoreskan oleh para ulama kira-kira 1 abad setelah Nabi wafat, itu yang kita kenal sebagai kitab fikih. Isinya adalah kumpulan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi plus kajian istimbat hukumnya. Kesimpulan hukumnya itu apa? Kalau cuman baru ayat hukum doang dikumpulin, itu namanya bukan kitab fikih. Hadis-hadis doang dikumpulin, kayak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun 1500 hadis ahkam yang kemudian kita mengenalnya dengan nama Bulughul Maram, ya. Itu baru kumpulan hadis doang, dan kesimpulannya bagaimana belum ada karena cuma kumpulan hadis. Nah, kalau sudah diberi penjelasan secara detail dan kemudian diklasifikasi, kemudian diberikan syaratnya, rukunnya dan sebagainya, jadilah itu yang namanya kitab fikih. Jamaah yang dirahmati Allah, untungnya ada para ulama ahli fikih yang menuliskan itu semua, sehingga kita, generasi yang tidak hidup bersama Nabi, tidak tahu ayat Quran tuh maunya gimana-gimana, tidak tahu hadis tuh maunya gimana-gimana, dengan belajar kitab-kitab fikihnya para ulama, maka kemudian kita jadi tahu, oh, hukum Islam tuh begini, oh, hukum Islam tuh begitu, dari kitab fikihnya para ulama. Maka di mana-mana di seluruh dunia kalau ada orang Islam mau belajar agama, yang disodorin pertama kali adalah kitab fikih. Gimana caranya wudhu, gimana caranya istinja, gimana caranya tayamum, gimana caranya sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu adanya di dalam kitab-kitab fikih. Baik, nah sekarang baru kita masuk pada poin yang paling inti, menulis hukum Islam. Jamaah sekalian, kalau saya katakan hukum dalam pengertian klasik, ya Quran itu ya hukum, hadis juga hukum, kitab fikih juga hukum. Tapi kalau kata hukum dalam pengertian ilmu hukum secara modern, yang dimaksud dengan kitab hukum itu adalah undang-undang. Undang-undang, Pak. Di mana seorang hakim bekerjanya itu pakai undang-undang.
Proses pengadilan itu adalah proses penuntutan kepada pihak pengadilan bahwa seseorang dituduh, disangkakan dia telah melanggar pasal sekian, ayat sekian, butir sekian, jungto pasal sekian, ayat sekian, dan seterusnya. Nah, yang kita bilang hukum Islam tadi, Pak, tergantung nih pengertiannya. Pengertian awam dan klasik masa lalu yaitu Quran hukum Islam, hadis-hadis hakam itu hukum Islam, kitab-kitab fikih itu hukum Islam. Tapi kalau dalam pengertian modern itu bukan hukum. Karena apa? Karena hukum itulah kitab undang-undang yang diberlakukan secara resmi dan mengikat secara hukum, dan tidak bisa dijalankan kecuali oleh hakim yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk memutuskan hukum. Nah, untuk di zaman modern ini, hakim yang punya wewenang untuk ketok palu itu, dia harus bekerja di atas hukum, di atas law, undang-undang. Nah, problematikanya di situ, Pak. Kita umat Islam sudah hidup 1400 tahun lamanya. Kita punya Quran, kita punya hadis, kita punya beribu-ribu kitab fikih, tapi kita tidak punya kitab undang-undang hukum Islam. Itu yang kita nggak punya, Pak. Jadi mau ngotot bagaimanapun hukumnya nggak kita bikin. Jadi ini sebenarnya justru problem yang paling mendasar. Hukumnya mana? Gitu. Nah, jamaah sekalian, saya mau cerita sedikit sebagai pembanding ya. Pak, kita tuh kalau naik motor, naik mobil di jalan raya, kan ada banyak rambu-rambu lalu lintas itu, Pak. Dan kalau kita melanggar rambu-rambu itu, kita tuh ditilang sama polisi. Ya, asal tahu aja, Pak, begitu kita masuk ke jalanan dengan kendaraan kita, maka kita langsung terikat dengan undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas. Yang hafal tuh polisi, Pak. Ya, sama hakim yang menilang gitu. Kita ini, Pak, orang awam nggak pernah baca buku undang-undang lalu lintas. Kita taunya gini aja, kalau ada polisi pakai helm, kalau enggak ntar ditilang. Tapi kita nggak pernah tahu pasal apa yang kita langgar, kesalahan apa yang kita langgar secara undang-undangnya. Karena kita orang awam tidak pernah mengerti undang-undang lalu lintas. Itu contoh realnya. Kalau di beberapa negara yang maju secara kesadaran hukum, saya kasih contoh, Pak, di dalam film-film tentang hukum di Amerika misalnya, penjahat itu pakar hukum. Penjahat itu ngerti hukum. Sehingga kalau rumahnya katakanlah mau digeledah sama yang berwajib, sama polisi, dia bisa bilang mana surat perintah dari pengadilan. Kalau nggak ada, nggak bisa. Kalau polisinya masuk juga, polisinya yang dihukum. Nah, oleh karena itu, yang ngerti hukum bukan cuma polisi, rakyat jelata saja, bahkan penjahat itu ngerti hukum. Justru karena dia ngerti hukum, makanya nggak bisa ditangkap. Karena apa? Karena licin. Itu seperti belut dikasih oli. Nah, susah tuh kan? Ya, karena dia ngerti hukum. Nah, katakanlah polisinya pulang, nggak bisa menggeledah, terus dia bikin surat dulu, terus datang lagi mau geledah rumah, mana suratnya diserahin. Salah ejaan satu huruf, Pak, dibalikin. Kenapa? Salah. Saya bukan itu. Nah, nggak bisa dia masuk. Bayangin, penjahatnya ngerti hukum, Pak. Ya kan? Jadi dia tahu aturan main. Itu. Ini, Pak, seharusnya bangsa kita, bangsa Muslim di dunia itu ngerti hukum, ya kan? Sebagaimana pemain sepak bola. Dari 2 kesebelasan semuanya udah ngelotok, Pak, tentang aturan FIFA. Kalau begini offset, kalau begini handball, kalau begini tendangan sudut,
kalau begini dan sebagainya, semua tuh aturan sudah ada jelas, ya kan? Walaupun kadang-kadang ya ada subjektivitas dari wasit, ya kan? Wasit menghadiahinya tendangan bebas, wasit menghadiahinya kartu kuning, kartu merah dan sebagainya. Tapi ya wasit tidak bisa bilang kalau bolanya emang nggak keluar, dia nggak bisa bilang keluar. Buktinya bolanya ada di dalam. Artinya ada hukum yang mengatur permainan sepak bola itu. Nah, hukumnya itu tertulis gitu, Pak. Jadi lalu lintas itu ada hukum yang tertulisnya. Kita sering menyebutnya dengan istilah hukum positif. Main bola itu, Pak, ada hukumnya, ada aturan mainnya, ada peraturan dari FIFA dan seterusnya. Tapi hukum Islam itu, Pak, di negeri-negeri Muslim itu tidak pernah ditulis. Tidak pernah ditulis. Hukum Islam itu hanya dalam wujud Quran, hadis dan kitab fikih yang diajarin di pengajian, di pesantren, di masjid, di kampus. Itu aja. Tapi dalam alam kehidupan nyata tidak pernah ditulis menjadi sebuah hukum positif. Oleh karena itu, Pak, kita nggak akan bisa menerapkan hukum Islam karena memang tidak pernah ditulis hukum itu. Dan tidak mungkin mengharapkan orang kafir bikinin buat kita. Ya enggak lah. Ya kita aja yang bikin harusnya, gitu kan? Nah, lalu kalau hukum Islam tidak pernah ditulis, otomatis kan dia tidak berlaku kan? Pertanyaannya. Terus yang berlaku di negara kita nih hukumnya siapa? Ya hukum Indonesia sih, Pak. Tapi kalau kita lihat sejarah penulisan hukum di Indonesia, pakar-pakar hukum kita itu rata-rata lulusan dari Belanda. Sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali mahasiswa kita belajar hukum ke Belanda. Karena kebutuhan apa? Kalau pulang ntar dia jadi ngerti hukum Belanda, kan kita dijajah sama Belanda gitu kan. Puluhan tahun, ratusan tahun kan kita dijajah. Maka banyak orang Indonesia yang belajar hukumnya ke Belanda. Ya tentu kalau belajar hukum di Belanda, Pak, nggak mungkin dia ngebet Quran, nggak mungkin dia ngebet hadis, nggak mungkin ngebet kitab fikih. Ya hukumnya Belanda itu yang dia pelajari. Istri saya, Pak, belajar di Pakistan, di Islamabad. Mata kuliah yang dia pelajari karena kampusnya adalah perpaduan antara syariah and law, ya, al-qanun, ya, syariah wal qanun. Syariahnya buka kitab fikih, qanunnya ya kanun British karena Pakistan itu dijajah oleh Inggris. Maka pakar-pakar hukum di Pakistan ketika Pakistan itu merdeka, ya mereka membuat hukum Pakistan, hukum positifnya kopas 100% dari hukum Inggris. Dan memang Inggris punya kepentingan, kamu saya kasih kemerdekaan tapi hukum Inggrisnya yang berlaku ya. Dan memang untuk bikin hukum sendiri yang beda dari penjajah susah, Pak, susah, ya kan? Sementara pakar-pakar hukum itu memang belajarnya pakai itu, maka dia tinggal kopas aja. Nah Indonesia, Pak, pakar hukumnya belajarnya ke Belanda. Begitu Indonesia merdeka, suruh nulis kitab undang-undang hukum pidana, ini ada hukum Belanda, kita terjemahin aja 100% plek ketiplek, Pak. Jadi itu hukum Indonesia yang disebut dengan kitab undang-undang hukum pidana KUHP dan kitab undang-undang hukum perdata KUH perdata. Dua itu kan, pidana dan perdata. Itu kalau kita teliti, ini hukum barat, hukum Belanda, ini KUHP gitu. Itu kayak terjemahan aja, itu cuma dikopas aja begitu, ya kan? Artinya hukum yang kita pakai hukum positif di negeri kita hukum Belanda. Kenapa enggak hukum Islam? Nah, ulama kita bukan enggak ngerti hukum Islam, Pak. Ulama kita tuh hafal Quran, hafal hadis, dan itu kitab fikih udah dibolak-balik sama dia berkali-kali, Pak. Udah dibolak-balik. Tapi ulama kita tidak menulis hukum Islam dalam arti sebagai sebuah kitab undang-undang. Tidak ada satupun yang menulisnya, Pak. Bahkan jangankan menulis kitab undang-undang, menulis kitab fikih saja pun tidak.
Bapak perhatikan di pesantren, di majelis taklim, di mana-mana orang ngaji fikih, kitabnya itu Pak ditulis 700 tahun yang lalu. Namanya kitab klasik turas, kitab kuning. Nggak apa-apa, bagus sih. Tapi bisa kita lihat betapa sangat tidak produktifnya para ulama kita. Bahkan menulis kitab fikih saja pun males, atau mungkin malah tidak bisa. Tidak bisa Pak. Padahal begitu dia buka kitab fikih itu Pak, langsung ketemu pertanyaan. Kalau dari sekarang ini begini gimana Pak Ustadz jawabannya? Tahu, di kitab saya kagak ada. Puyeng-puyeng situ Pak. Contoh ngomongin sholat. Orang musafir boleh untuk menjamak qashar, tapi ada syaratnya. Berapa jaraknya? Buka kitab fikih. Sittata asyara farsakhan, 16 farsakh. 16 farsakh berapa kilo? Kan kita nggak pakai farsakh hari ini, pakainya kilo. Di kitab kuningnya kagak ada Pak. Karena kitab kuningnya ditulis 700 tahun yang lalu. Emang di masa itu orang hitungnya pakai farsakh. Sekarang kan pakai kilometer per jam. Itu saja Pak, itu saja. Tidak sepakat itu ulama kita zaman sekarang. Berapa itu? Nentuinlah misalnya zakat. Zakat fitrah, ya kan? Kalau aslinya dalam kitab-kitab fikih itu Pak simple. Zakat fitrah itu kan makanan qut baladihi yang bisa muddakhar, bisa disimpan sampai beberapa tahun lamanya. Ya oke lah kita sepakat kalau Indonesia karena makan nasi maka beras. Pertanyaannya, berapa banyak beras yang diharuskan untuk bayar zakat? Kita udah nggak sama Pak. Ada yang bilang 3,5 liter, ada yang bilang 2,5 kilo. Nggak sepakat ya. Padahal aslinya Pak itu dalam hadis jelas banget. Sa'an min tamrin au sa'an min burrin au sa'an min sya'irin. Satu sa' kurma, satu sa' gandum, sa'. Tapi kan sekarang nggak ada sa' Pak. Sa' itu apa? Sa' itu literan, tapi literan khusus di zaman Nabi ya kan. Nah kalau sekarang ya harus dikonversi sesuai dengan realita hari ini. Dan mengkonversinya saja itu kan butuh keahlian kan. Nah di kitab-kitab fikih yang ditulis 700 tahun lalu emang ada konversinya? Nggak ada. Puyang-puyang situ kan. Nah maka para ulama kita ini Pak, problemnya paling berat itu adalah dia baca literatur bagus, tapi untuk kondisi kekinian ini tidak bisa menjawab. Bahkan di ilmu fikihnya saja tidak nyambung gitu kan. Apalagi bikin hukum, bikin kanun, bikin undang-undang positif, sama sekali tidak. Jadi jangan bermimpilah mau pakai hukum Islam. Hukum Islam yang mana? Anda itu tidak pernah nulis, Anda itu tidak bikin pasal sekian, ayat sekian. Kalau orang begini hukumannya begini, kalau ini begini, enggak pernah ada pesantren melahirkan santri yang bisa bikin hukum Islam. Padahal ngajinya fikih semua, bacanya itu kitab-kitab fikih semua, mulai dari Safina ya, sampai kitab-kitab Qalyubi lah yang udah keren-keren, bahkan bacanya sampai Al-Majmu, ya paling enggak Minhaj lah begitu kan. Semua kitab kuning dibaca, tapi enggak ada produknya dalam bentuk karya untuk jadi undang-undang di negeri kita. Saya nggak tahu salahnya di mana, tapi yang jelas tidak ada. Dan di Indonesia ini Pak, tidak ada satupun hukum-hukum Islam yang tertulis menjadi undang-undang. Kalaupun ada, ini kasusnya kacau nih Pak. Ada undang-undang zakat Pak. Di Indonesia itu ada undang-undang zakat. Jadi hukum positif, undang-undang zakat. Tapi coba deh baca dari awal sampai akhir, isinya apa? Isinya cuma memberikan payung hukum kepada lembaga-lembaga ambil zakat untuk ngambilin zakat dari masyarakat. Udah itu doang. Berapa persen, apa yang harus kena dan sebagainya, tidak ada urusan. Yang penting kalau lembaga saya ngambil duit dari masyarakat, ada payung hukumnya, selesai. Undang-undang macam apa kayak gitu? Cuman melindungi orang-orang yang bisa ngambil duit dari masyarakat. Ilmu fikih zakatnya nggak ada sama sekali, semuanya improvisasi,
ngarang bebas. Dan nggak ada hukum yang berlaku di kita. Beda Pak dengan di zaman dulu, memang ada hukumnya dan dijalankan. Di kita hukumnya nggak ada, apanya yang mau dijalankan? Nggak ada, ya kan? Undang-undang haji misalnya, undang-undang tentang ekonomi Islam misalnya, ya hanya sekedar bagaimana melindungi perusahaan-perusahaan bisa dapat untung. Kalau melakukan transaksi kayak gini jadi halal, dah gitu kan. Tapi tidak berarti bagaimana misalnya mensejahterakan rakyatnya, jaminan mereka bisa hidup dengan layak, jaminan untuk bisa dapat pekerjaan, jaminan apa dan sebagainya, itu nggak ada, tidak pernah diatur. Kenapa? Karena undang-undang itu dibikin berdasarkan pesanan dan kebutuhan dari pihak-pihak tertentu dan bukan pengejawantahan dari agama Islam itu sendiri. Nah, itu PR besar ke depannya, dan itu yang harus difikirkan bukan sekarang sih, dari kapan-kapan tahu harusnya. Tidak ada undang-undang hukum waris saja Pak. Kita itu diancam-ancam habis-habisan sama Allah. Siapa yang tidak menggunakan hukum waris dan menentang hukum waris Islam, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah masukkan ke dalam neraka dan abadi di dalam neraka itu. Walahu azabun muhin, tegas, dapat azab yang sangat menghinakan. Tapi kita nggak punya undang-undang waris Pak. Yang ada cuma dikompilasi aja, dikompilasi dari hukum barat BW, kemudian ditambah-tambahin sedikit lah menjadi kompilasi hukum Islam KHI, dan itu bukan hukum Islam, itu hukum barat yang diwarnai sedikit dengan warna-warna Islam. Adalah istilah-istilah Islamnya sedikit, tapi basically tidak ada. Kalau orang meninggal dia punya anak laki, punya anak perempuan, anak laki dapat berapa, anak perempuan berapa, nggak ada, nggak ada. Itu bukan hukum Islam, itu hukum Belanda yang prinsipnya adalah tergantung orang tua. Kalau orang tua maunya hartanya dibagi buat si anu, ya itulah yang dijalankan. Itu hukum Belanda. Kayak gitu mau dibilang hukum Islam berarti nggak ngerti agama Islam, nggak ngerti hukum waris. Tapi itulah yang dibangga-banggakan. Oh, kita punya kompilasi hukum Islam. Kompilasi apa? Itu bukan hukum Islam. Itu hukum barat yang sedikit-sedikit ya dikasihlah aksesori berbau keislaman, tapi basically dia adalah hukum Belanda. Nah, bagaimana peranan umat Islam? Itulah masalahnya Pak. Jangan kan menulis undang-undang waris Pak, hukum warisnya saja dia nggak pernah belajar, fikih warisnya jadi nggak ngerti apanya yang mau ditulis. Itu yang jadi problem di kita. Oleh karena itu dua besar PR. Yang pertama belajar fikih, yang kedua bagaimana kitab fikih itu berubah menjadi undang-undang hukum positif. Nah, ini tidak akan terjadi Pak. Kenapa? Karena kalau selama umat Islam belum mengerti syariat Islam, belum mengerti fikih Islam, kalau ini draftnya digelar di DPR, rata-rata nggak setuju. Kenapa? Nggak ada duitnya. Nah gitu. Ini kalau ada duitnya baru setuju, kalau nggak ada duitnya nggak setuju. Nah gitu kan. Jadi begitu banyak draft-draft itu yang ngongrok aja nggak jelas gitu kan. Padahal seharusnya kan katanya minta dipilih membawa aspirasi. Aspirasi yang mana? Gitu kan. Hukum Islam itu sudah jelas. Cuman problemnya adalah tidak pernah dipelajari, apalagi diperjuangkan. Tidak ada kan. Nah maka kalau kita ngomong bagaimana pelaksanaan hukum Islam, ya udah belajar belum? Kalau belum ya belajar aja dulu lah. Kalau udah belajar tulis, kalau udah tulis baru kemudian dia jadi hukum positif di negeri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.